sehat luar biasa. Sehat ya, Enci sehat semua. Puji Tuhan. Sangat sehat. Luar biasa ya. Kita bertemu lagi dalam ibadah Kompensus Anak Bukit Muria. Iya, semua sukacita toh, sukacita Harus bersukacita dan harus sukacita. Harus sukacita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, kita akan dahului dengan doa. Dan doa ini akan dibawakan oleh Encik Mary. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, mari Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Anak-anak yang di rumah semua berdiri, kita yel-yel Encik ya. Kita yel-yel Kita yel-yel dulu, semua berdiri. Semua berdiri, semangat. Semangat untuk ya. yel-yel ya. Masih seperti minggu lalu ya Encik ya, yel-yel minggu lalu. Betul. Kalau Encik bilang Kompensus Anak Bukit Muria, sehat, kuat, yes, 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 haleluya. Sekali lagi Enci. Semangat Harus ya. semangat anak-anak di rumah ya. Oke, Kompensus Anak Bukit Muria, sehat, kuat, yes, 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 haleluya. Sekali lagi. Sekali lagi. Kompensus Anak Bukit Muria, sehat, kuat, yes, 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 haleluya. Luar biasa ya. Dan sekarang kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak yang ada di rumah semuanya bersukacita? Tentunya. Encik juga Sangat Iya. bersukacita. Hatinya lagi senang? Senang. Hatinya tidak bersedih ya, Encik ya. Tidak boleh sedih-sedih ya. Tidak boleh. Supaya trompet imun lebih kuat Encik ya. Betul. Pastinya. Imun tubuh Jadi lebih kuat. lebih sehat, lebih kuat ya. Itu obat yang sangat manjur. Manjur. Kita angkat pujian hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, anak-anak yang ada di rumah dipersilakan duduk. Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar nanti akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Encik Nova. Nah, untuk mempersiapkan anak-anak bahkan kita sekalian, kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin
Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Eci ajak anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas setiap waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terlebih khusus Tuhan di pagi hari ini, Engkau kembali lagi mengumpulkan kami semua, walaupun hanya melalui ibadah online. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Berkati Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berikan hati yang tenang, telinga yang baik untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Inci telah siapkan, terdapat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Inci ulangi lagi, dalam Perjanjian Baru Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan baca secara bersama-sama. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Maka pada menjelang malam, para murid berada di sebuah perahu untuk berlayar di sepanjang Danau Galilea. Sebenarnya pada hari itu, para murid sangat berharap Yesus membiarkan orang-orang memahkotai dia sebagai raja. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian berkata kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seberang danau dengan perahu." Kemudian Yesus pergi ke tempat yang tenang untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah berada di tengah danau. Awan gelap mulai berkumpul. Angin bertiup kencang dan gelombang besar mengombang-ambingkan perahu mereka. Nelayan-nelayan yang berpengalaman itu dengan tegang mendayung. Mereka mendayung lebih keras dan lebih keras. Tetapi badai itu sangat kuat. Badai terus mengamuk sepanjang malam. Angin mendorong ombak lebih tinggi dan lebih tinggi. Pada saat itu para murid sudah jauh dari pantai.
Sesaat sebelum pagi, tetapi ketika hari masih gelap, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan hendak melewati mereka. Tiba-tiba, para murid melihat seseorang datang melintasi air ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Ini hantu!" teriak mereka. Mereka takut melihat seseorang mendatangi mereka, berjalan di atas ombak, seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Dan suara yang tidak asing berseru kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Yesus memberi isyarat kepada murid-Nya yang bersemangat dan terkadang sembrono itu. Maka Petrus turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian dia memalingkan pandangannya dari Yesus dan melihat kembali ke arah para murid. Dia mungkin berpikir, "Hei, lihat saya. Bisakah kamu mempercayainya?" Ketika dia mulai berbalik ke arah Yesus, dia melihat ombak besar. Dia merasakan angin kencang. Dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Seketika keberanian Petrus hilang. "Tuhan," dia berteriak, "selamatkan aku." Ketika Petrus mulai tenggelam, lengan Yesus yang kuat menjangkau dia. Yesus menggenggam tangan Petrus yang terulur dan mengangkatnya. "Hai orang yang kurang percaya," kata Yesus, "mengapa engkau bimbang?" Yesus menghendaki bahwa Petrus harus memperhatikan dia. Petrus harus terus percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkannya. Yesus memeluk Petrus dan mereka naik ke perahu. Begitu Yesus berada di atas perahu, angin pun reda dan ombak tenang. Dan perahu nelayan itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Video yang anak-anak telah nonton bersama. Kira-kira menurut anak-anak, bisakah kita manusia berjalan di atas air? Tentunya tidak. Yang bisa berjalan di atas air itu hanyalah Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia ingin menunjukkan kealahannya terhadap kita manusia. Sehingga kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa seutuhnya kehidupan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Jangan kita sama seperti Petrus yang meragukan pertolongan Tuhan. Jangan sama dengan Petrus yang ragu-ragu ketika Tuhan ajak dia berjalan di atas air. Sehingga membuat Petrus tenggelam karena dia ragu. Imannya tidak kuat, imannya goyah karena merasa takut, akhirnya ia tenggelam. Nah, jangan kita sama seperti Petrus. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, marilah kita tetap selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Marilah kita selalu percaya dengan mujizat-mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu berlaku dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah berubah. Dan ingat, kita selalu kuatkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita harus kuat di dalam iman, terlebih pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ingat satu hal,
bahwa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manusia tidak pernah terlambat. Terima kasih anak-anakku, demikian ceritanya Enci. Tuhan Yesus memberkati. Ada ayat hafalan Enci telah siapkan dalam Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6 yang menjadi ayat hafalan kita. Enci akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Enci ulangi lagi ayat hafalannya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan enci-enci yang sama dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ceritanya sangat luar biasa. Kita tanya dulu enci anak-anak, apakah mereka masih ingat judul cerita firman Tuhan yang tadi diceritakan? Masih ingat? Ayo enci-enci kita sama-sama ucapkan, ayo, apa judulnya? Yesus berjalan di atas air. Luar biasa ya. Luar biasa. Tuhan Yesus hebat, yang sanggup berjalan di atas air. Kita manusia ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan ya, dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan atau inti ya, bahwa kita harus selalu dan tetap percaya dengan mujizat Tuhan ya. Mujizat Tuhan itu yang berlaku beribu-ribu tahun lalu sampai sekarang juga Tuhan masih nyatakan mujizat itu dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap kuat di dalam percaya ya, percaya kita kuat di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus ya. Kita jangan pernah ragu-ragu kepada Tuhan Yesus ya. Dia sanggup melakukan segala perkara apapun yang baik yang kita minta itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti berikan, asalkan kita selalu tetap percaya ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan pujian Kuasa Yesus Tidak Berubah. Kuasa Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasa Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kuasa Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasa Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Lagi diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Semua siapkan persembahannya Enci ya. Iya. Memberikan persembahan itu persembahan yang bagus Enci ya. Lipat dong yang bagus, jangan yang sudah lusuh dan robek-robek Enci ya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak
yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air jaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya besar, menghingga padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk di dalam doa syukur, ya. Untuk itu anak-anak suka berdoa yang baik, semuanya lipat tangan, ya. Lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, kami sudah boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di dalamnya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati semua anak-anak kami Tuhan, bahkan kami sekalian yang telah mendengarkan cerita firman. Biarlah firman itu benar-benar akan tertanam di dalam hati kami semua. Dan firman itu mampu kami laksanakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami semua Tuhan, agar kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami datang mendoakan akan anak-anak kami yang mungkin mereka dalam keadaan kurang sehat atau sakit. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau pulihkan mereka Bapa melalui perawatan, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar lewat semua itu Tuhan mereka akan memperoleh kesembuhan. Dan juga Tuhan, bagi anak-anak kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, kami berdoa kiranya Tuhan juga akan tetap senantiasa memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, dan biarlah mereka senantiasa menjalani hari-hari kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, dalam ibadah kami saat ini, kami telah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati sehingga persembahan ini benar-benar dapat dipakai dengan baik untuk menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, terlebih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita menutup ibadah ini ya, kita mau ingatkan dulu sama anak-anak seperti biasa. Untuk protokol kesehatan harus dipatuhi Enci, harus harus kita patuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa Enci? Tetap di rumah saja. Dan kalaupun kita harus keluar rumah, kita jangan lupa menggunakan masker. Wajib ya. Kalau di luar banyak orang, Enci kan harus apa? Jaga jarak, hindari kerumunan ya Enci. Dan jangan lupa harus selalu rajin cuci tangan, pakai sabun dan di air yang mengalir ya. Oke. Kemudian jangan lupa selalu berolahraga. Makan makanan yang bergizi. Makan supaya sehat ya. Supaya kita tetap imunnya sehat. terjaga. Dan yang paling penting, jangan kita lupa harus selalu rajin berdoa. Kita mau tutup, dan sebelum itu kita angkat pujian sama-sama. Thank you Lord. Anak-anak yang ada di rumah semuanya berdiri. Ayo berdiri. Thank you Lord.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sehat buat Yesus.